Oke, update terbaru bahwa teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di modal nasional. Nah, ini banyak yang kemarin katanya dapat info kalau modal nasional itu diisi lapangannya udah tersebar hampir di seluruh area di Indonesia. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita boleh bilang modal nasional atau biasa orang-orang sebut Monas itu diisi lapangannya memang ada, tapi hanya di sekitar Jabodetabek. Tapi kalau ada yang bilang katanya sudah update hampir di seluruh kota di Indonesia, itu tidak benar. Sejauh ini yang saya tanya beberapa rekan-rekan atau mungkin pengalaman teman-teman di luar sana yang telat bayar atau gagal bayar di modal nasional, di area Jabodetabek aja sendiri itu masih banyak kok yang 6 bulan belum didatengin. Ya, tapi bukan berarti nggak ada. Ada, cuman jumlahnya nggak banyak. Nah, sedangkan di kota-kota lain jujur masih belum pernah dengar ya. Mungkin buat teman-teman yang saat ini ada di kota lain, teman-teman merasa udah pernah dikunjungin dan pastikan itu desi resmi ya, bukan desi abal-abal, bukan desi yang ngaku-ngaku, bukan kurir ya, kurir yang ngantar surat karena biasanya kurir itu disebut desi, padahal itu bukan. Padahal mereka cuma nganterin surat aja. Kalau misalnya mereka bisa menunjukkan sertifikat mereka sebagai DC, kalau mereka bisa menunjukkan identitas mereka sebagai DC, ya berarti itu memang DC asli. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jadi sehingga teman-teman yang lain bisa dapat update terbaru gitu ya. Karena kan jujur saya sendiri pun kalau di daerah-daerah lain juga pasti informasinya masih bisa jadi belum nyampe ke saya. Jadi teman-teman kalau memang merasa kalian ada di daerah, terus kemudian contoh mungkin di area Jawa Timur, tiba-tiba ada DC lapangan yang datang, telatnya berapa lama, nominal utang kalian berapa, bisa tulis di kolom komentar ya. Sedetail mungkin akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Tapi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita telat bayar di modal nasional? Resikonya apa? Sebenarnya soal resiko itu bukan hal yang besar. Kenapa? Karena modal nasional sendiri adalah aplikasi legal yang mana resiko untuk sebar data dan lain sebagainya itu bisa dibilang belum tentu ada gitu loh. Nggak ada lah bisa dibilang seperti itu. Intinya karena mereka pinjol legal, mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan kriminal, mereka hanya fokus pada cara-cara penagihan. Mungkin dalam tanda kutip kita akan berhadapan dengan oknum-oknum DC yang bisa jadi mereka mengancam-ancam begitu aja, tapi belum tentu beneran kejadian. Ya namanya orang menggertak, namanya orang pengen kalian segera bayar, ya mungkin bisa jadi ada oknum yang pengen menghalalkan segala cara. Seperti itu. Ya, oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Ingat satu hal buat teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar di modal nasional. Biar teman-teman nggak gampang ditipu-tipu, nggak gampang dibodoh-bodohin. Ayolah, teman-teman fokus mulai sekarang. Nggak usah takut, tetap tenang. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nggak usah pusing masalah ini, itu, bla bla bla. Udah, abaikan aja. Yang penting kalian fokus dan prioritaskan hidup kalian masing-masing. Ya, karena itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.